Sakit adalah sesuatu yang tidak isi. Dis-easy. Sehingga dalam bahasa Inggris katakan disease. Dis-easy. Gak nyaman. Siapa mau dalam keadaan tidak nyaman? Tetapi ketika kita dalam ketidaknyamanan, kita justru harus berseru-seru supaya kita diselamatkan. Amin. Dan kemudian yang kedua ayat 20. Apa yang harus seorang sakit dengar? Firman Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sakit, saudara engkau harus memaksakan diri mendengar rekaman firman. Kalau tidak bisa datang ke gereja, maka engkau harus mempunyai rekaman firman. Dan mendengarkan itu firman. Ketika firman disampaikan kepada saudara atau pasien ini, maka Tuhan menyembuhkan pasien ini. Yang percaya lambaikan tangan, katakan luar biasa. Amin. Jadi itulah yang setiap orang sakit harus lakukan. Satu, berseru-seru, membangun hubungan kembali dengan Allah yang sudah kurang bagus dan kurang harmoni. Kedua, mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita menerima firman, dilepaskannya kita dari liang kubur. Itu sebab dua hal ini ketika kita sakit. Satu, apa? Berseru-seru kepada Tuhan. Dua, apa? Mendengarkan firman. Amin. Saudara, tahukah saudara? Baby yang baru lahir, indera pertama yang berfungsi adalah pendengaran. Seorang yang mau meninggal karena tua atau karena sakit atau koma, indera terakhir yang masih bisa berfungsi adalah telinga. Jadi ketika dia koma, jangan pikir dia tidak tahu apa-apa. Ketika dia koma, engkau harus menyuarakan nama Yesus. Engkau harus mendoakan. Engkau harus mengajaknya untuk besar hati. Kalaupun sebentar kendaraan sorga akan datang menjemput dia. Supaya dia dengan lega. Dia mendengar, dia masih bisa mendengar. Saudara, jantung sudah lemah, listrik di otak sudah nyaris mati. Sisa-sisa tenaga listrik di otak dipakai untuk pendengaran saja. Itu sebab orang yang bisa mendengar firman adalah orang yang berbahagia. Haleluya. Di dalam Markus pasal yang kelima ayat 19 dan ayat 20. 1, 2. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Mereka semua menjadi heran. Amin. Para kekasih, perhatikan baik-baik. Setelah Yesus menolak permohonan dari legion ini, Yesus memberi perintah yang lain. Daripada kamu ikut sama kami, kamu pulang ke kampung halamanmu. Lalu kamu sebarkan berita ini. Kamu siapa sebenarnya? Semua orang sudah tahu kamu yang ada di hutan ini kan? Dan semua orang akan melihat bahwa kamu sudah menjadi sembuh kembali. Kamu sudah pulih, kamu sudah waras kembali. Ceritakan bahwa aku melepaskan kamu dari setan-setan. 6.000 ekor setan. Saudara, itulah pertimbangan dari Tuhan Yesus. Supaya saudara dan saya tahu bahwa Dia berkuasa untuk apa? Melepaskan kita. Raga, tubuh yang tersiksa. Tubuh yang rusak tidak karuan. Kating di mana-mana. Bengkak di mana-mana. Abses bernanah. Karena dia orang yang sangat tidak merasa sakit. Saudara. Dan dia banyak luka. Tidak mandi. Dan tidak karu-karuan bentuknya. Sekarang tiba-tiba
menjadi seorang pria yang cakep, mulus tubuhnya. Luar biasa. Kenapa? Karena Yesus memperhatiin tubuhnya tersiksa selama ini. Adakah di antara kita yang merasa tubuh kita tersiksa? Duduk lama tersiksa. Berdiri lama tersiksa. Tidur lama tersiksa. Saya mau tanya, postur apa yang sebaiknya buat dia? Apa-apa dia sakit. Gerak sedikit sakit. Makan sakit. Tidak makan LAPAR. Apa yang baik bagi orang ini? Yang paling baik bagi orang ini, kalau Tuhan datang kepadanya, menjamah dan mengeluarkan sepatah dua patah kalimat kata, dan melepaskan kita dari kesengsaraan tubuh raga jasmani ini. Engkau akan pulang dengan kesegaran, kesembuhan, dan semua wholeness dalam hidupmu. Itu sebab para kekasih, seumur hidup saudara, demi kemuliaannya, dia mau menjamin Anda punya tubuh, raga dan jasmani segar, bugar. Amin. Semua katakan, bila saya bugar, saya akan melayani jiwa-jiwa. Saya akan melayani rumah Tuhan. Dalam nama Yesus, terjadi pada saya. Beri tepuk tangan yang baik bagi engkau yang percaya. Haleluya. Inilah poin yang kedua, guna melayaninya dan boleh menikmati anugerahnya. Amin. Jadi untuk apa Tuhan memberi sembuh dan fit, bugar bagi raga kita? Untuk apa? Satu, untuk melayani dia. Dua, untuk menikmati hidup kita. Amin. Para kekasih. Tetapi saya ingin supaya saudara, dengan saudara melayani Tuhan dengan tubuh yang fit dan bugar, saudara, Tuhan memberi kesempatan, katakan anugerah Tuhan untuk saya menikmati hidup saya. Amin. Banyak orang memboroskan hidupnya bukan untuk melayani Tuhan, dan akhirnya tidak kuat lagi. Saudara, saya ingin mengajak jemaat yang kekasih, tua muda, laki dan wanita, ayo melayani Tuhan. Kenapa? Karena raga saudara akan dibugarkan oleh Tuhan. Dokter boleh mengatakan semua itu adalah tugas mereka. Kalau sampai mereka memberikan prediction yang salah, mereka bisa masuk penjara. Mereka harus bilang apa adanya. Oke. Tetapi berdasarkan janji firman, saya pegang janji Allah bahwa saya sejak pagi ini dibugarkan, dan saya tahu maksudnya supaya saya melayani dia dan melayani jiwa-jiwa. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, kesembuhan, kebugaran. Karena kami mau melayani rumah Tuhan. Kami mau melayani jiwa-jiwa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Mari kita akan baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. 1, 2. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Luar biasa. Coba, kalau saudara tidak berharap terus pada harta kekayaan, artinya saudara berharap pada kekayaan Allah. Kita berharap pada kapan tabunganku cukup. Kapan aku dapat hadiah dan undian dari bank ini. Kapan aku mendapatkan warisan. Kapan aku bisa dapat untung besar. Kapan spekulasiku masuk dan gol. Kenapa kita harus berharap pada hal tersebut? Kalau Tuhan sudah menjanjikan sekarang, aku akan memberi
dengan kekayaan ilahiku. Kau berseru dong, minta sama aku. Kau pikirannya cuma duit, mata duitan terus saja kamu. Makanya aku tidak bisa kasih sama kau. Berseru dong sama aku supaya aku beri kepadamu. Supaya kamu bisa menikmati hidupmu. Katakan amin. Coba perhatikan dua kalimat terakhir. Memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, memang ini tidak dituliskan secara eksplisit dan hurufiah di dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Tapi ini adalah terjemahan saya dari Alkitab Bahasa Inggris yang berbunyi demikian dalam The First Timothy 6:17. Saudara, ini adalah terjemahan dari New International Version yang diterjemahkan secara modern di dalam tahun 1974. In God, who richly provides us. Di dalam Allah yang secara royal, richly provides us. Secara royal, secara penuh dengan kekayaannya, Dia menjamin kita with everything for our enjoyment. Dengan segala perkara untuk bisa kita nikmati. Untuk kenikmatan kita. Amin. Itu sebab saya ingin Anda membaca terjemahan yang sebenarnya yang lebih sahih lagi dari bahasa Inggris New International ini. 1, 2. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk jadi kenikmatan kita. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Wow. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara yang kekasih. Jangan terus mikir, kapan aku sugih? Kapan aku dapat uang luar biasa? Tuhan akan beri. Supaya saudara bisa hidup nikmat. Tapi lebih daripada itu. In God, engkau hanya boleh berharap kepada Allah yang provide engkau, yang menyediakan dan mensupply engkau. In His riches, di dalam kekayaan dan royalnya, kelimpahannya, everything for your enjoyment. Apapun, semua katakan apa saja, katakan apa saja. Untuk kenikmatan saya. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Pejamkan mata dan tundukkan kepala. Datang di hadapan hadirat Tuhan. Angkat tangan kanan saudara ke sorga. Jamahlah takhta hadirat Allah. Taruh tangan kiri di jantung saudara. Supaya kalau saudara mengidap 1, 2 atau beberapa penyakit. Dia menjamah dan menyembuhkan penyakitmu. Melalui menjamah jantung saudara. Haleluya. Bapak, engkau melihat setiap kekasih yang mengangkat tangannya. Engkau tahu sedalam-dalam problema mereka. Sepribadi-pribadi problema mereka. Oleh sebab itu saudara, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan menjamah saudara, menyelesaikan, menyembuhkan, membiayai, membuka jalan, mengadakan dari yang tidak ada, menjadikan happy, menjadikan menang dalam setiap keadaan. Diberkati semua yang sudah datang, dan kemuliaan Bapa menjadi nyata, dan tiada yang mustahil bagi engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Semua angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Semua ucapkan terima kasih. Lebih keras lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia.